kuasanya Allah pada waktu itu setelah saya salam untuk sholat maghrib, saya berdoa, sesudah saja saya berdoa, tapi kenapa Pak? Saya terbang. Terbang? Iya, terbang saya Pak. Itu dalam dunia saya, dan saya terbang di atas sejadah keliling di atas rumah itu keajaiban Allah Pak yang saya tidak bisa lupa bahwa Allah betul ada. Keajaiban Allah, saya yakin bahwa Allah itu ada. Nah, setelah saya keliling teman-teman, tiba-tiba ada sahabat saya namanya Usman. Dia sudah 2 hari cari saya. Itu dia datang, udah gedor pintu kan, untuk masuk ke dalam. Udah kamu ikut saya, pasti kamu nggak makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat bertemu kembali dengan Jajang Jahruni Channel. Sore ini saya kedatangan tamu, seorang dosen di UIN Jakarta juga. Dia akan sharing tentang masa lalunya, hidupnya, perjalanan hidupnya yang banyak lika-likunya, tapi kemudian sekarang dia menjadi dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Namanya Leba. Dr. Andes, Dr. Haji Leba SAG MSI. Dr. Haji Leba SAG MSI. MSI. Master Science. Pak Leba ini berasal dari Sulawesi Selatan. Tanah Toraja. Beliau akan cerita kepada kita semua bahwa apapun bisa dilakukan kalau kita berusaha sungguh-sungguh dan berharap pertolongan Allah Subhanahu wa taala, cita-cita akan tercapai. Kalau miskin jangan menyerah. Nah, ini Pak Leba akan cerita kepada kita. Selamat sore Pak Leba. Selamat sore Pak. Assalamualaikum. Dulu Anda tuh seberapa miskin sih? Kalau miskin Pak, mungkin orang miskin, tapi saya mungkin lebih miskin lagi Pak. Oh ya? Karena saya itu anak ke-15 dari 16 bersaudara. Wah. Saya 16 bersaudara. Itu. 16 bersaudara. Dan terus? saya anak ke-15. Anak ke-15? Ya, tinggal di satu dusun kecil kita keluar dari Tanah Toraja, merantau, orang tua saya ke Tanah Luwu, dan kita tinggal di desa Balambano, dusun Balambano namanya. Dusun apa? Dusun Balambano. Balambano. Iya, yang sekarang ada PLTA, pembangkit listrik tenaga air, ada di sana sudah ada 3. Balambano dulu itu Pak, jaraknya tempat sekolah saya itu kurang lebih 15 km sampai 20 km. Jadi kami tinggal di tengah hutan, tidak ada listrik, tidak ada sama sekali, dan kita jalan kaki pergi sekolah. Jadi 15 saya kilo bolak balik kurang 30. lebih 30 sampai 40 kilo mundar balik. Bolak balik ya? Iya, setiap hari. Itu SD? SD. Pertama masuk sekolah. Okay. Itu tahun 79. Itu kita jalan di tengah hutan. Tengah hutan? Iya, mulai kita berangkat dari rumah itu sekitar 3:30 atau jam 4 subuh. Itu kadang kakak saya gendong, pulang itu saya kadang diambil bonceng ikan, ada yang bonceng ikan itu Pak. Jadi saya dinaikkan bersama dengan ikan di motornya, karena kasihan lihat saya jalan kaki, anak kecil. Oke. Ya. Anda berjalan sendiri? Kalau pulang sekolah biasa sendiri, karena tidak bersamaan kakak saya pulangnya. Kalau perginya? Pergi sama kakak bersamaan, iya. Terus kakaknya kemana kalau pulang? Kalau pulang kakak saya kan masih sekolah Pak, karena dia lebih beda kelas. Lebih kita lama. Kalau kelas 1 kan cepat pulangnya, jam 10, jam 9 udah pulang. Gitu. Terus miskinnya di mana? Miskin itu karena kita nggak punya apa-apa Pak. Makan saja Pak. Yang paling saya tidak bisa lupakan itu, orang makan nasi, kita makan jagung, kadang jagung ya kita buat jadi beras gitu ya. Kemudian pisang, ada pisang apa sih namanya itu Pak, orang tua saya tumbuk pakai kelapa, itu yang kami makan. Dan itu berlangsung sampai saya tamat SD. Jadi kadang dan Anda tinggal
sama 15 saudara Anda itu? Iya, tapi kan sudah ada yang bersuami, beristri kan dia, tapi di sekitar situ juga Pak. Dan sekarang yang keluar dari sana saya sendiri. Gitu. Yang keluar dari desa itu? Saya sendiri. Jadi saudara Anda masih di sana? Semua di sana. Di Kabupaten Luhut semua di sana. Saya sendiri. Karena memang waktu saya SD kelas 6, saya jalan kan malam Pak, kan ada les ya kita. Waktu sudah kelas 6 SD kan ada les, harus pulang sore. Jadi satu ketika saya jalan pulang sendiri, udah malam. Di tengah jalan saya dihadapkan dengan makhluk halus Pak, besar banget tuh. Saya bilang udah bunuh aja. Makhluk halus? Iya, karena di jalan Pak ada besar banget hadang saya. Kan saya berjalan Pak kurang lebih 15 kilo sampai 20 kilo kan. Ya, di tengah jalan itu malam Pak, kemalaman saya karena pulangnya ke les itu jam 6 sore. Tetapi jam 6 sore itu saya mampir main lagi ke rumah teman. Ya. Saya pulang jam 10 malam. Di tengah jalan itu udah saya bilang udah bunuh aja saya orang miskin. Saya walaupun hidup tidak bisa sekolah gitu. Sama makhluk itu? Iya, saya ngomong gitu Pak. Kemudian saya terus jalan. Makhluk itu apa? Manusia? Saya enggak tahu, pokoknya gede banget. Sampai sekarang enggak bisa saya lupakan itu. Kok saya memang orang miskin. Tapi mengerikan gitu mukanya? Mengerikan Pak. Dan waktu itu saya jalan terus sampai ke kebun, ke tempat saya. Anda sendirian? Sendiri Pak. Tiba di RW itu kan bapak saya di seberang sungai lagi, tinggal tungguin kebun jagungnya. Nah ada rumah di pinggir jalan, gubuk-gubuk Pak dibuat. Di situ saya datang. Nah, taunya bapak saya kan namanya orang tua tahu bahwa anaknya mau bermasalah. Saya sudah naik rumah Pak, jujur saya tidur di, kan kita ada apa kayak ranjang ya tapi tidak ada kasur, pakai pelita, saya pelita. Pakai apa? Pakai pelita Pak, yang pakai pelita. Pakai sumbu itu yang pakai minyak. Ya saya nyalakan di situ. Jadi sampai rumah ceritanya nih? Ya sampai rumah saya nyalakan. Katanya kalau sudah nyala lampu itu jin setan tidak ada lagi. Ya, ternyata nyala. Saya pakai kelambu Pak, saya tutup kelambu. Saya tidur, tiba-tiba dimatikan itu lampu Pak, pelita itu dimatikan oleh ini yang si makhluk itu? Iya makhluk ini. Kemudian lewat pintu belakang, jadi lewat pintu belakang itu, pokoknya saya tidak bisa ngomong lagi. Sudah dia mau buka pintu kelambu saya itu kan, dia mau buka, langsung berteriak bapak saya. Bahasa Toraja. Bilang lama hati kau itu samesa. Apa dia bilang lama hati kau itu samesa. Lama hati? Lama hati kok. Lama hati kok. Maksudnya kau mau mati nggak di situ? Kenapa kamu berani? Mau mati nggak kamu di situ? Langsung lompat cepat bapak saya ke atas, langsung menghilang. Oh gitu. Nah sejak itu Pak saya bilang, Pak saya mau sekolah. Apapun yang terjadi saya mau sekolah. Tidak mau saya begini. Gitu. Apapun yang terjadi saya mau sekolah. Gitu. Jadi bapak saya langsung ngomong, nah iya kamu sekolah, tamat SD nanti kamu sekolah ya, tetap sekolah. Insya Allah tamat SD kamu pergi daftar sendiri ke SMP apa, nanti saya belikan sepeda. Gitu ya. Sampai saya selesai S2 Pak, nggak ada sepeda. Sampai meninggal bapak saya apa semua nggak ada sepeda. Tapi itu kan nasab bapak saya ya, dan dengan motivasi itu kan saya mau sekolah. Itu kan mau dijanji belikan sepeda. Jadi tamat saya S1 waktu itu Pak dari studi perbandingan agama di Yayan Alauddin Makassar. Saya langsung ditawar kerja di perusahaan internasional yaitu di PT Inco. PT Inco, tetapi waktu itu saya kerja di Inco yang tambang nikel. Jadi perbandingan agama kerjakan turbin generator Pak, saya orangnya. Dan diangkat sebagai personalia dan juga chief accountant waktu itu di perusahaan internasional itu. Kurang lebih 5 tahun. Gitu. Nah setelah saya kerja di situ Pak, disitulah saya kena sakit lagi. Sakit? Iya, tiba-tiba pingsan di kantor karena orang sering tanya yang tentang agama saya, kesamaan saya. Kalau tanya itu Pak langsung gitu. Itu ada trauma kalau jadi langsung. Trauma? Iya langsung kayak stop semua gitu Pak, langsung keluar darah apa. Keluar darah? Iya, dari hidung, dari pantat, keringat darah. Kalau tanya agama? Iya kalau biasa gitu Pak. Jadi sekarang ini saya berusaha sejak saya Jakarta mulai tahun 2009 sampai sekarang. Kan sebelum saya mutasi Pak, saya sudah pindah ke sini. Itu pindah apa? Sebelum saya mutasi PNS, saya sudah pindah. Silakan saya bilang dulu Pak Amin Abdullah,
di Jogja, keluarkan aja saya PNS daripada saya di Jogja masih sama. Kan saya di Makassar Pak, dengan di Jogja itu sama. Jadi kalau ada tanya gitu langsung otomatis Pak, langsung keringat, keluar darah. Jadi di Jogja juga gitu dulu. Gitu. Jadi pas saya ke Jakarta tahun 2009, alhamdulillah kuasanya Allah Pak, penyakit itu hilang. Gitu. Ya, penyakit itu hilang dan saya aktif bersama dengan adik-adik yang penghafal Quran 30 juz. Dan tahun 2010 saya sudah mulai aktif berdakwah. Itu walaupun saya pas-pasan. 2010 ya? Mulai di situ pada. Dakwah di mana? Keliling Pak, dipanggil ceramah dan makanya Dr. Hasan itu tim saya. Biasanya itu Masija namanya. Masija itu dalam bahasanya orang Sulawesi, segeralah engkau beribadah sebelum engkau dijemput kematian. Cepatlah engkau melaksanakan. Masija itu apa? Masija, segera. Kumpulan apa? Majelis Zikir Al-Ittihad Jakarta. Ya, itu dan salah satunya Hasani di situ. Kayak dulu waktu 2010-2011 saya aktif sama Hasani Pak untuk kadang keluar ceramah bareng. Gitu. Beliau ngaji apa, saya ceramah kayak gitu. Nah, sering ceramah ya? Iya Pak, alhamdulillah kalau dipanggil ceramah. Dan alhamdulillah kuasanya Allah lagi, saya digelar tahun 2016 kemarin, 2017 digelar sebagai Kiai Milenial. Karena tidak pernah semaling mondok, tetapi dia pimpinan pondok. Anda pimpinan pondok? Iya. Di mana? Di Makassar Pak, tetapi mulai bulan Oktober kemarin saya minta keluar. Saya keluar karena pondok pesantren itu sudah jalan bagus, pokoknya sudah bisa lah jalan tanpa saya. Itu, tapi yang merintis saya pribadi. Gitu. Tetapi sekarang saya merintis pondok sendiri lagi. Kemarin kan itu pondoknya orang Pak, saya kan tidak ada punya uang. Sekarang pondoknya di mana? Pondoknya di mana? Sekarang ini di Luwu Timur di kampung Pak. Ada luas tanah saya di sana kurang lebih 2-3 hektar. Anda bolak-balik ke Luwu gitu? Sekarang ini kan baru sementara saya rintis lagi Pak. Jadi pembangunannya. Bukan pondoknya nggak di sini, pondoknya? Enggak Pak. Ini baru kemarin lagi ada mahasiswa saya dari PT IKI telepon saya Pak, kalau bisa Pak Leba buat juga di Bogor gitu. Kan Pak Leba banyak relasi kalau semacam gini-gini gitu. Insya Allah kalau Allah menghendaki kita cari dulu tanah di mana. Kan jadi itu Pak Leba, saya ini kembali lagi cerita Anda itu. Anda dijegat makhluk halus itu? Iya Pak, setelah itu begitu membekas ya? Membekas Pak, saya tidak bisa lupa. Karena bagi saya waktu itu bunuh aja saya. Saya sudah pasrah. Untuk apa saya hidup seorang miskin? Itu makan susah, pergi sekolah susah, setiap hari menderita. Dan Pak ada kesan paling Pak, pas saya kelas 2 SD. Anaknya orang kan Pak setiap siang-siang itu kan makan es itu loh, es lilin. Gitu. Setiap pulang sekolah saya lihat aja, ya Allah kapan juga saya bisa makan es lilin. Gitu. Jadi saya lihat aja. Gitu. Suatu ketika ada yang penjual es lilin itu yang buat, nak kamu makan es lilin? Bilang, iya Bu, kalau saya bisa dikasih es lilinnya. Dia bilang bisa, tapi kamu kerja. Nah di situ saya mulai munculan Pak bisnis, sehingga sampai sekarang ada jiwa bisnis saya. Dia bilang, caranya gimana Bu? Ya udah kamu ambil 1 termos ini, kamu jual keliling, ada kurang lebih 50 biji es dalam itu Pak, 1 termos kurang lebih. Kalau laku semua kamu bisa makan 1 es. Oke. Nah, jadi waktu itu Pak saya keliling jual es. Pulang sekolah kan pulang jam 9 atau jam 10 pagi. Jadi saya pergi jual es dulu tuh Pak, supaya saya bisa makan es. Ini di kampung nih masih? Di kampung waktu itu Pak, kelas 1, kelas 2 SD. Jadi saya keliling, kan jaraknya dari rumah saya ke sekolah itu kan kurang lebih 20 kilo Pak. Jadi saya jual es dulu keliling. Taunya sudah jam 5 sore Pak, masih ada 7 es saya. Jadi saya ada kampung namanya itu Tanggoloe, depan SD Tanggoloe Pak, ada SD di situ. Saya di situ duduk nangis. Taunya kuasanya Allah, tiba-tiba ada anak kecil nangis cari es sama mamanya. Dia bilang, Dek, itu esnya masih ada ya? Iya, masih ada. Langsung ditanya ibu, kok kamu nangis? Enggak Bu, saya juga mau makan es. Gitu. Tapi saya tidak ada, saya disuruh jual es tapi tidak laku-laku. Masih ada 7. Dia bilang, oh yaudah sambil semua ini es. Gitu. Dia belikan itu Ibu. Baru dia kasih saya 1.
Dia kata, udah sambil, nah ini 6, ini untuk anak saya, kamu 1 ambil aja, saya bayar. Jadi situ Pak saya makan es, dan hal itu menjadi hal yang berkesan dalam hidup saya, bahwa ternyata memberi sesuatu pada orang lain itu, jujur Pak, kemarin itu waktu kelas 2 itu saya hanya senyum melihat itu anak. Itu saya mau kasih es tapi tidak ada uang saya, tetapi tiba-tiba datang ibunya kan. Nah, ibunya langsung diambil semua itu es 7 dan saya juga dikasih 1. Saya makan es. Itu pertama kali saya makan es waktu itu Pak pakai kacang hijau, es lilin yang panjang-panjang itu Pak, tapi pakai kacang hijau dalamnya. Itu saya makan, pulang saya bawa lagi ke tempatnya yang kasih kita es itu, dikasih lagi 1 es lilin. Itu. Nah, hal yang menarik bagi saya di situ bahwa mendapatkan uang itu susah. Itu mendapatkan sesuatu yang kita inginkan itu susah banget. Itu. Sehingga saya punya filosofi dulu Pak, pas tamat SD masuk sekolah waktu itu disuruh bapak saya dijanji mau dibelikan sepeda nih. Jadi saya semangat tuh. Sebenarnya saya tidak mau lagi sekolah Pak, tidak mau lagi. Itu karena menderita banget. Sudah pergi sekolah tidak makan. Nggak makan? Enggak Pak, enggak ada makanan. Pagi nggak makan? Ya, jadi nanti pulang itu baru kita makan saya ingat orang tua saya Pak. Baru kita dikasih kadang semangka gitu ya. Semangka. Ya, kemudian pisang yang dimasak ditumbuk dengan kelapa dikasih garam. Baru kita dikasih atau jagung dikeringkan baru ditumbuk kayak beras gitu Pak. Nah, saya pribadi udah nggak usah sekolah. Nah, tapi waktu bapak saya waktu ada makhluk halus itu kan dia bilang pokoknya kalau kamu sekolah saya sekolahkan. Tuh, nanti saya belikan sepeda. Nah, namanya orang tua kan, saya bilang makan aja susah kamu belikan sepeda. Itu dalam hati saya Pak. Jadi saya tetap pergi daftar, kan gembira namanya kita anak-anak Pak. Daftar dia SMP, alhamdulillah lulus saya di SMP. Terus saya tunggu mana sepeda ini nggak ada. Jadi ya tetap saya lalui. Alhamdulillah karena saya orangnya aktif di organisasi. Di SMP saya sudah digunakan sebagai paskibra dan juga saya pintar nyanyi karena kita kan saya aktif ke gereja Pak. Jadi saya aktif di paduan suara. Jadi mulai nyanyi tampil di panggung Pak. Jadi saya disenangi guru-guru saya. Jadi saya semangat untuk sekolah. Nah, setelah tamat SMP lagi, saya disuruh untuk saya, kamu jadi guru aja, masuk SPG. Gitu. Saya bilang, mau jadi guru, saya nggak mau. SPG, guru itu miskin. Itu hati saya. Nah, saya kan jujur, saya mau jadi orang kaya. Itu di hati saya Pak. Pengen jadi orang kaya? Iya, saya mau jadi orang kaya. Saya nggak mau jadi orang miskin. Guru itu miskin. Itu. Jadi dia bilang bapak saya, guru itu betul miskin tapi kaya gitu. Selalu enggak rata-rata miskin. Itu kan kenyataan Pak gitu saya lihat waktu itu kan. Jadi saya waktu itu cita saya mau jadi camat. Saya mau jadi pemerintah. Jadi saya mau masuk STPDN gitu Pak. STPDN. Taunya didaftar, pokoknya dipaksa saya masuk SPG. Daftar saya bilang, ya Allah mudah-mudahan enggak lulus. Benar enggak lulus Pak. Enggak lulus kembali ke SMA. Di SMA disimpan lagi di rumah paman saya yang Kristen. Itu kan saya sudah mulai di situ Pak, sudah mulai belajar Islam ya. Pas tamat SMP itu kan saya intinya saya mencari kebenaran yang dalam hidup saya gitu loh. Nah, setelah coba mencari sekolah di SMA itu, di situ saya tidak bisa ceritakan Pak tentang keislaman saya. Di SMA saya dilapor di polisi, mau dipenjarakan waktu itu kan. Gara-gara? Iya nggak tahu lah karena itu persoalan keluarga saya. Jadi udah saya lupa, saya tidak mau ingat lagi itu. Yang penting pendidikan saya nih. Nah dengan semangat itu Pak, saya alhamdulillah dipilih lagi di SMA itu jadi pimpinan pramuka. Tambah semangat lagi saya itu karena diangkat jadi pimpinan pramuka dan setiap pengumuman ranking juara kelas, saya alhamdulillah urutan ketiga terus di SMA. Jadi pernah urutan kedua. SMA negeri nih ya? SMA negeri. SMA negeri. Jadi alhamdulillah saya lulus SMA tahun 91. Tiba-tiba tahun 91 sebelum saya... Tahun 91? Iya. SMA? Iya, lulus SMA. 91 itu Pak, di situ saya kena sakit karena saya kan masuk Islam. Sakit? Sakit Pak, tiba-tiba langsung teriak, jatuh. Kalau saya diangkat,
badan saya itu kan mungkin beratnya 50 kilo itu jadi 200 kilo beratnya, orang 8 orang apa angkat saya baru bisa terangkat. Oh gitu. Gara-gara? Nggak tahu Pak, saya juga bingung. Itu. Sering pingsan? Ya waktu itu pas saya... Anda lulus tahun SMA tahun 91? 91 Pak. Umur berapa itu waktu itu? Umur 18 tahun, 19 tahun. Lahir tahun berapa? 72. 72, oke. Iya. Itu. Nah, waktu itu lulus lagi, yang menyakitkan hati saya itu Pak, kan saya mau kuliah. Nah, makan kan susah Pak. Tapi ada kakak saya satu orang yang terangkat PNS. Itu. Tapi tetap saya ngotot mau kuliah. Ini mau ambil uang dari mana? Gitu kan? Tetap semuanya apapun tadi saya harus kuliah. Jadi waktu itu Pak, saya nekat ke Makassar. Ada kan sahabat saya namanya Asrul Asis, dia pindah sekolah SMA di Makassar, SMA 2. Jadi saya ikut ke sana, saya ikut di mobil orang. Alhamdulillah tiba di sana, ya numpang-numpang di rumah orang Pak, bagaimana supaya saya bisa kuliah. Pas waktu mau saya lulus masuk kuliah, mau bayar uang kuliah nggak ada uang, jadi saya pulang kembali kampung. Udah Pak, saya stres di situ. Pokoknya stres kan tidak ada uang mau ke sekolah. Nah padahal uang SPP itu 60.000 Pak. 60.000. Jadi karena kakak saya kasihan, kakak saya digadaikan Pak sama orang. Digadaikan? Iya, kakak saya yang PNS itu digadaikan. Apa yang digadaikan? Dirinya digadaikan supaya dapat uang saya, bayar uang sekolah. Dia jaminan. Oke. Itu, dia jaminan bahwa dia akan bayar itu. Pinjamlah uang 100.000 sama orang ini agama Kristen. Itu. Jadi saya ngerti itu orang sekarang itu. Beliau lah sehingga saya bisa seperti ini. Jadi dipinjamlah uangnya 100.000, tapi uang berbunga Pak. Kakak saya jaminan. Jadi saya berangkat, alhamdulillah uang SPP-nya hanya 60.000. SPP jadi ada ongkos mobil saya kan 7.500. Mobil jadi PP 15.000, berarti masih ada dana saya kurang lebih 25.000. Iya 15. Ya kurang lebih kan 40.000 Pak. Iya masih ada 25.000. Nah 25.000 itulah yang saya simpan itu ya di Makassar, saya gunakan selama 6 bulan. Gitu. Nah nanti ada kiriman datang itu pada waktu saya mau KKN. Sebenarnya ada kiriman, katanya dikirim ibu saya. Itu pinjaman itu bisa dibayar? Kakak saya bayar. Bisa? Iya, dia kalau cicil. nggak bisa bayar gimana ini? Ya mau tidak mau kakak saya di penjara. Oh gitu? Iya. Di penjaranya di mana? Di polisi Pak, karena penipuan. Kalau gitu. kan ya dia jaminan. Tapi kuasanya Allah Pak, kakak saya waktu itu ambil uang kredit di bank, kan susahnya uang dulu itu Pak. Susah banget. Gaji kakak saya itu hanya berapa ya? 80.000 per bulan. Nah, namanya dia punya keluarga apa? Ya susah banget. Jadi kuasanya Allah tetap lunas juga itu uang. Dan yang menjadi berkesan bagi keluarga saya waktu itu Pak, kan semua saudara saya yang sekian orang banyaknya itu tidak ada sama sekali tahu bahwa saya itu kuliah. Saya itu hanya dikira ke Makassar itu pergi cari kerja Pak, karena tidak ada uang. Ternyata uang 100.000 saya gunakan untuk kuliah Pak. Nanti kakak saya itu nangis pada waktu KKN. Di situ saya bilang, tolong Kak belikan saya mesin ketik, karena saya mau wisuda, saya mau skripsi. Kakak saya datang itu nangis, jadi dia gabunglah kakak saya ini kumpul uang, belikan saya mesin ketik Brother itu Pak. Gitu. Tetapi roda perputaran kurang lebih 4 tahun saya kuliah D1 itu kurang lebih 13 kali saya pindah rumah Pak. Saya kan jadi pembantu rumah tangga. Oke. Anda kuliah di Alauddin Makassar ya? Iya, itu. Terus? Dari semua kota Makassar itu Pak saya kelilingi tinggal. Saya tinggal di rumah pegawai Telkom. Tapi pegawai Telkom ini punya keluarga kan orang kaya Pak. Jadi kalau saya yang satunya diusir dari rumahnya, saya diusir Pak. Sering diusir? Iya, diusir dari majikan saya karena kenapa? Anak-anaknya itu cemburu ke saya. Karena setiap orang tuanya datang atau kakaknya datang, saya diberikan oleh-oleh. Karena saya kan rajin. Saya bangun jam 3 subuh udah mencuci, ngepel, masak. Itu. Setiap beli sepatu saya dibelikan. Jadi saudaranya cemburu.
Jadi sudah tuh bapaknya tuh mamanya marah lagi, saya diusir. Oke. Tapi saya keluar, diambil lagi oleh keluarganya mereka. Ya. Jadi mutar-mutar gitu Pak. Ya. Tapi terakhir pas waktu meninggal bapak saya masih semester 5 nggak salah waktu itu. Saya betul gitu Pak, stres banget. Karena meninggal bapak, saya diusir lagi dari rumah majikan saya nggak tahu mau kemana. Dan ini menjadi motivasi, mudah-mudahan semua yang mendengar cerita saya nanti ini hal yang berkesan dalam hidup saya. Saya diusir dari rumah orang lain, meninggal bapak saya. Saya jalan Pak kurang lebih 2 hari 2 malam nggak makan. Gitu. Ini semester berapa ini? Semester 5. Semester 5? Semester 5, semester 6. Oke. Iya. 2 hari 2 malam? Saya tidak makan, ketika saya di Sultan Alauddin II namanya, di depan kantor kelurahan. Ini pulang dari Makassar ke kampung gitu? Dari kampung ke Makassar. Kan saya pulang kan Pak, meninggal bapak saya. Pas saya kembali ke Makassar, itu saya diusir dari majikan saya. Yang setempat di rumahnya. Kan sakit banget tuh Pak. Itu, jadi saya udah jalan itu Pak, keliling di kota Makassar. Saya nangis, saya bilang, ya Allah bunuh aja saya. Jadi saya pribadi sudah pasrah, bilang, udah bunuh aja saya, Allah saya sudah tidak kuat lagi. Kenapa saya dilahirkan jadi orang miskin gitu. Nah, untuk menutupi saya punya kekurangan Pak, bahwa saya betul sudah drop. Saya cari masjid, saya cari-cari. Sudah itu saya kan juga takut masuk masjid Pak, karena badan saya bau, baju saya kan hanya satu. Nah, sudah seharian keringatan apa jalan kan Pak. Jadi saya tinggal merenung di depan kantor lurah itu. Dan alhamdulillah tiba-tiba ada Pak RT. Pak RT bilang, "Dek, kenapa kamu di sini?" Bilang, "Saya nggak tahu Pak mau kemana, kan mau hubungi orang tua nggak tahu juga gimana, orang tua jauh." Kan waktu itu nggak ada HP Pak, nggak ada HP. Itu langsung dia bilang, "Begini nak, saya boleh tidak kamu tinggal di rumah saya, tapi rumah saya itu di lantai 2, tetapi nggak ada tidak ada tempat tidurnya apa." Saya bilang, "Enggak apa Pak, yang penting saya bisa sholat di situ." Saya bawa kan Pak banyak sajadah dengan songkok saya, dengan tas saya, dengan baju saya di dalam 2 lembar. Itu selama S1 Pak hanya 2 pasang baju saya. Nah, saya waktu itu maghrib, sudah hari kedua maghrib, saya sholat Pak, saya sudah kayaknya sakratul maut lah begitu ceritanya ya, karena udah makan apa sholat, udah nangis Pak. Kuasanya Allah pada waktu itu setelah saya salam untuk sholat maghrib, saya berdoa, saya sudah saja saya berdoa, tapi kenapa Pak, saya terbang. Iya terbang saya Pak, itu dalam dunia saya, dan saya terbang di atas sejadah keliling di atas rumah itu keajaiban Allah Pak, yang saya tidak bisa lupa bahwa Allah betul ada. Keajaiban Allah, saya yakin bahwa Allah itu ada. Nah, setelah saya keliling teman-teman, tiba-tiba ada sahabat saya namanya Usman. Dia sudah 2 hari cari saya. Itu dia datang, udah gedor pintu kan, untuk masuk ke dalam. Udah kamu ikut saya, pasti kamu nggak makan, belum makan. Jadi saya jalan Pak dari tempat itu menuju ke rumah teman saya, itu rumah asrama Bantaeng, asrama mahasiswa Bantaeng. Saya diajak ke sana, tapi di tengah jalan itu Pak, kan biasa di pinggir jalan di kampung-kampung itu kan jual bensin itu yang botol-botolan di jalan. Nah, waktu itu saya ingat sekali, sekarang ada warung Wong Soloh dibangun di wilayah itu, ada jual bensin itu, pas ada lampu sorot kayak gini Pak, saya tunduk ambil lidi, tahu lidi kan Pak? Sambil lidi saya potong 2, kemudian saya buang potongannya, yang potongnya simpan di saku saya. Itu saya pegang, karena saya kan lagi stres Pak. Pegang. Maksudnya apa itu? Enggak, pegang untuk menghilangkan stres saya, untuk pegang. Gitu ya. Nah, tiba di tempatnya teman saya ini yang di asrama Bantaeng itu, di Jalan Salemba samping lembaga Makassar itu Pak. Dia bilang, udah kamu duduk situ, saya masakkan. Jadi saya dimasakkan Intel Pak, Indomie telur. Dimasakkan, setelah masak itu teman saya bilang, sebelum kau makan itu yang lidi tadi kan kotor, keluarkan itu lidi dari sakumu. Saya bilang, kenapa sih, biar aja di sini lah, udah boleh kotor itu, berkom cuci tangan. Itu la haula wala quwwata illa billah. Saya keluarkan itu Pak, lidi saya mau buang, kok berubah jadi uang.
20.000. Saya nggak bisa lupa bahwa Allah betul cinta sama saya. Dan sejak itulah saya tidak pernah ketinggalan uang sampai sekarang, Pak. Tidak pernah? Tidak pernah saya ketinggalan uang, pasti ada uang saya. Oh gitu. Nah, uang 20.000 kan Pak Lidis potong. Kuasanya Allah bisa kok dia ubah jadi uang. Karena saya betul-betul teraniaya, Pak. Saya udah setengah mati kerja di rumah orang, bangun, kerjakan, nyuci, dia punya darah, haidnya, apa segala macam, kok saya masih diusir, Pak. Nah, saya ini kasihan, saya ini meninggal bapak saya. Saya sudah anak yatim, tapi saya diusir. Gitu. Tapi kuasanya Allah kok bisa ada uang dari lidi sepotong berubah jadi uang 20.000. Nah, kuasanya Allah lagi, Pak. Besok itu teman saya antar saya ke pasar, saya minta tolong. Saya ajak teman saya, ayo pergi beli kompor yang pakai sumbu itu, Pak, pakai masak. Kemudian saya beli wajan goreng telur, beli belanga, beli beras, beli telur 1 rak. Itu. Ini uang 20.000 aja loh, Pak. 20.000? 20.000, tapi semua sebeli. Bingung juga saya, kenapa semua ada. Itu beli wajan, beli beras. Ya, itulah keajaiban kemahabesaran Allah, Pak. Sayang sama saya, Allah sayang sama saya. Gitu. Nah, saya setelah itu masih kembali 5.500. Oh, kenapa? Masih ada 5.500. Oke. Jadi saya bawa pulang itu 5.500 di perjalanan saya bingung, kok ini uang sudah sebulan kok nggak habis-habis, gitu, Pak. Selalu ada di kantong gitu? Selalu ada. Gitu. Kalau naik angkut kan bayarnya 300 perak, kan berkurang tuh. Ya, tapi kok ada terus. Nah, saya terakhir kemarin tuh, Pak, merasa bahwa Allah sayang sama saya. Sejak itu juga saya tidak pernah lagi tinggalkan sholat saya, Pak. Tidak pernah tinggal sholat saya. Secapek apapun saya, insya Allah kalau aja di masjid saya bangun. Jadi saya kuliah S1 dan wisuda waktu itu, alhamdulillah disaksikan ibu saya. Datang ibu saya nangis itu, pokoknya nangis. Dan sangat bersejarah dalam hidup saya lagi karena waktu pas kita Ramatama di Fakultas Usuludin, saya di Usuludin, Pak, sambil perbandingan agama waktu S1 saya. Saya terlambat datang, Pak. Saya tidak tahu bahwa saya wisudawan terbaik 3. Jadi karena terlambatnya saya kan kamera yang mau digunakan untuk, namanya kita dari kampung mau ambil dokumentasi sama orang tua, Pak, pinjam kamera, ternyata ketinggalan di taksi. Jadi itu pergi saya cari lagi, jadi saya ketinggalan. Jadi pas saya masuk di ruang Ramatama, nama saya disebut, Pak, wisudawan terbaik 3. Jadi saya tuh jalan, Pak, di lorong itu semua orang balik. Jadi saya tuh, ya Allah, apa ya, kebahagiaan yang tidak bisa saya lupakan, gitu, Pak. Sehingga saya katakan saya harus kuliah lagi. Gitu. Saya harus kuliah lagi. Apapun yang tadi saya harus kuliah. Jadi jangan pernah anggap bahwa orang miskin itu tidak bisa kuliah. Itu kalau ada kemauan pasti ada jalan. Dan Allah membukakan jalan bagi orang-orang miskin. Dan saya teringat bahasa saya Komarudin Hidayat waktu saya mau kuliah S3, Pak. Dia bilang, "Pak, kamu yakin nggak bahwa orang menuntut ilmu itu selalu ada rezekinya dari Allah?" Selalu ada rezekinya? Iya, saya yakin, Bro. Karena saya mengalami hal yang sama. Gitu. Contohnya saya S2 kemarin. Setelah saya tamat S1 kan, Pak. Saya S2-nya di mana? Di Unhas. Di Unhas juga? Iya. Nah, tapi kan setelah S1 itu saya langsung ditawar kerja, Pak, di PT Inco itu kan. Untuk tangani turbin generator. Gitu. Kuasanya Allah, saya bisa kerja di situ kurang lebih 5 tahun. Nah, kemudian perusahaan kan mau permanenkan saya tidak mau. Karena mereka mau permanenkan saya karena saya punya tanah di situ. Saya bilang, berarti saya kuliah itu nggak ada artinya. Kalau saya mau kerja di sini karena persoalan tanah saya. Gitu. Apa urusannya tanah dengan ilmu saya? Saya bilang gitu kan. Kalau kalian mau pakai saya, gunakan ilmu saya. Jangan angkat-angkat saya kerja karena tanah orang tua saya apa. Jangan, saya nggak mau. Saya ini setengah mati kuliah loh. Saya setengah mati sekolah. Kalian tidak tahu bagaimana penderitaan saya di S1. S1 4 tahun, saya pindah rumah kurang lebih 13 kali. Itu kalian mau nilai saya seperti itu, mohon maaf, saya tidak mau. Itu sehingga saya minta ke direktur perusahaan waktu itu, Beni Mahulete namanya, tolong Pak, saya disekolahkan aja S2. Itu oke, kalau itu yang kamu mau. Jadi saya ke Unhas daftar kuliah dibiayai oleh perusahaan. Alhamdulillah lolos. Baru anehnya lagi waktu itu, Pak, saya kan maunya ambil agrobisnis. Ya,
tes agrobisnis, apa semua agrobisnis Pak. Saya kan mau bertani karena saya petani nih ceritanya. Gitu. Ternyata kuliah dimasukkan di antropologi. Saya bilang, kok nggak nyambung banget ya? Saya tesnya isi formulir agrobisnis, kok masuk di ruangan antropologi? Ternyata banyak orang yang pantau saya Pak. Banyak profesor, doktor itu yang senang sama saya bilang ini anak cocoknya nyerahkan ke antropologi karena dia orang masyarakat. Gitu. Ya, jadi saya bilang, tapi kan saya kan direkomendasikan dari pakar ekonomi, itu untuk di agrobisnis. Ya, tapi kenapa kok saya di agrikatur? Ya udah, keputusan kami dari Unhas, kamu disimpan di antropologi. Itu sesuai dengan bidang ilmu kamu. Gempa. Stop. Terus gimana Pak lanjutnya? Setelah saya kuliah S2 itu Pak, kan biaya dari perusahaan itu terbatas nih. Saya beristri di situ. Tapi sebelum saya beristri, saya terpilih jadi peragawan Indonesia. Jadi apa? Peragawan Indonesia. Peragawan? Iya, peragawan kan ada duta, ada putri Indonesia Pak. Saya adalah peragawan putri. Dari mana nih? Saya utusan Sulawesi Selatan dari waktu itu 31 provinsi. Oke. Jadi lomba dalam ajang apa? Yaitu putra putri Indonesia terbaik. Tahun berapa itu? 2001. Pas saya kuliah masuk S2. Itu saya sudah punya istri, punya anak satu. Tapi orang tidak tahu bahwa saya sudah punya anak. Sehingga saya diminta untuk mewakili Sulawesi Selatan dan alhamdulillah saya kalau terbaik. udah beristri nggak boleh jadi peragawan apa gimana? Iya begitu katanya, tapi waktu itu orang tidak tahu bahwa saya sudah punya istri. Itu karena di Kalau istri orang mana? Istri saya orang di sana Pak, orang Pinrang. Oke, Sulawesi juga ya? Sulawesi Selatan. Anda jadi peragawan? Nah saya jadi peragawan waktu itu, terpilih di Sulawesi Selatan, mau ke Sulawesi Selatan dan alhamdulillah tiba di Jakarta tahun 2001 itu juga Pak. Saya pemenangnya. Oh ya? Iya, saya pemenangnya sehingga saya bisa kenalan berapa teman-teman artis di sini. Awal saya dulu itu ditawari main di Cinta SMU. Cinta SMU. SMU? Iya, kemudian pernah main sinetron? Saya ditawarkan tapi saya nggak mau Pak. Nyuruh ke 8 karena saya sekolah, saya S2. Sekolah? Saya pilih sekolah saya karena memang tujuan saya bukan S2 di Unhas. Belum selesai? Belum selesai, baru masuk. Oke. Ya, masuk. Jadi saya sampaikan ke teman-teman, jujur saya tidak tertarik, saya mau sekolah. Gitu. Jadi saya kembali kuliah Pak, alhamdulillah saya dapat bantuan dari perusahaan itu kan. Tapi masuk semester 2 habis bantuan perusahaan itu. Kuasanya Allah lagi. Tapi waktu kuliah S2 keadaannya udah jauh berubah ya? Oh enggak Pak, saya tinggal di masjid. Oh ya? Iya, saya orang miskin Pak, dapat uang dari mana? Ya kan dari perusahaan. Iya, perusahaan itu kan terbatas Pak. Terbatas? Iya, sedikit baru ya? saya sudah punya anak, punya istri. Tinggal di masjid? Tinggal di masjid, tapi istri saya tinggalkan saya. Oke. Dulu penderitaan demi penderitaan Pak. Jadi saya berdua anak saya bayi sampai sekarang. Anak saya sudah kuliah, sudah 21 tahun tanggal 1 Maret. Karena kita orang miskin, ya ditinggalin. Istri Anda pergi gitu? Pergi, nikah sama yang lain. Terus Anda nggak nikah lagi? Ya, mudah-mudahan dapat jodoh. Oke. Tapi Anda punya anak satu ya? Ada, sudah semester 4 sekarang Pak. Di mana? Ada sama saya. Bukan kuliahnya di mana? Di UIN Makassar. Tapi ini karena saya pindah ke sini kemarin kan kita ke Makassar ya. Karena ngurus pesantren itu. Saya diangkat jadi pimpinan pondok pesantren. Anak saya kan kebetulan dia penghafal Quran. Dia ikut ke sana bantu saya dan kuliah di sana. Ternyata saya harus kembali ke sini. Pikir saya kemarin kan sudah mutasi. Jujur Pak, saya tidak mau di UIN Jakarta. Gitu. Ya kemarin tuh karena saya tiba di sini Pak bertentangan dengan hati saya. Mengapa bertentangan itu Pak? Saya melihat kenapa si dosen UIN tidak sholat. Oh gitu. Nah itu Pak. Kemudian mahasiswa ini kok nggak sholat. Ajan di masjid para berkeliaran apa lebih senang main teriak-teriak. Bingung saya Pak, stres saya tinggal di Jakarta. Di Jakarta? Iya, karena saya dihadapkan masalah berat karena saya didoktrin waktu pertama masuk Islam bahwa jagalah sholatmu dan jaga silaturahmimu. Ya. Nah, bagaimana mau bersilaturahmi Pak kalau kita sendiri tidak sholat? Bagi saya tidak sholat itu Pak, kalau sudah teriak ajan di masjid, ada musola baru tidak pada wudhu pergi sholat. Itu. Nah itu jujur kemarin kan ada isu. Ini jadi Pak, ceritanya S2 udah selesai.
Selesai waktu itu pas selesai peragawan itu Pak, saya kembali menyelesaikan studi saya. Nah, proses penyelesaian studi, saya punya program itu mengadakan kegiatan internasional budaya dan mendatangkan presiden dan beberapa menteri di Sulawesi Selatan. Itu waktu itu saya datangkan Hamsahas di acara internasional saya itu. Kerjasama apa Anda nih? Untuk mengadakan itu, saya kerjasama dengan lembaga penelitian di Unhas. Itu ada Profesor Nur Hayati, dulu masih doktor, sekarang udah profesor. Saya ikut sama beliau. Dan tapi Anda belum dosen. Belum dosen? Belum. Tetapi karena saya orangnya gitu Pak, selalu melakukan sesuatu yang orang lain tidak bisa lakukan. Contohnya saya bisa datangkan Wapres waktu dengan beberapa menteri di acara saya. Nah, setelah kita lakukan acara itu, hanya satu bahasanya Pak Hamsahas waktu itu ke saya. Kamu mau jadi apa? Saya bilang, saya mau jadi orang yang dibutuhkan orang lain. Ya udah kalau kamu gitu, lakukan sesuai dengan kata hatimu. Jangan pernah engkau lakukan sesuai dengan kata orang. Saya bilang, baik Ustaz, insya Allah. Nah, saya pas selesai S2 Pak, kan dikasih dua pilihan nih, mau jadi artis atau mau ikuti kata hati saya. Nah, kata hati saya mau jadi pemerintah. Kerja di pemerintah? Iya, saya punya pemerintah dan bertekad harus jadi PNS. Jadi saya daftar PNS Pak itu 2004. Pas selesai S2 saya, langsung lolos. Se-Indonesia diterima 1 orang untuk dosen antropologi. Saya banyak banget yang daftar Pak. Di antropologi di Unhas? Seluruh Indonesia. Bukan, maksudnya? Saya alumni antropologi Unhas. Kami wisuda waktu itu tahun 2004, 2 orang. 1 laki-laki. Penempatannya di mana? Belum Pak, karena baru lolos, langsung daftar masing-masing jadi CPNS. Kuasanya Allah dari se-Indonesia waktu itu 1 dosen mau diterima, saya sendiri yang lulus. Ya, karena itu Pak, Allah yang bukan, dan saya minta, saya mau jadi dosen. Tahun berapa itu jadi dosen? 2004. Umur berapa SK dari Menteri Januari 2005. Umur berapa itu? 32 kayaknya. 32? Iya. Anda udah nggak miskin lagi dong waktu itu ya? Masih Pak. Hah? Masih. Saya kesini saja, saya kan tinggal di masjid. Saya kesini itu Pak, jujur uang masjid. Saya dipinjam uang masjid, kakak saya lagi menggadaikan dirinya, kakak perempuan. Jaminan di masjid. Gitu? Iya, karena kebetulan kakak yang dulu kan sudah kakak perempuan ini kebetulan kenalan sama bendahara masjid. Jadi di mana ini ceritanya? Di Luhut Timur Pak, di Luhut Timur. Kakak perempuan saya ini yang jaminkan dirinya lagi untuk ambilkan saya uang untuk terbang ke Jogja karena lolos PNS. Itu kemudian ada namanya Pak Sawedi yang pimpinan PT Inco, kasih saya uangnya 1 juta. Itu jadi dana. Anda terus kuliah di Jogja ya? Langsung lagi kuliah S3 di Jogja Pak. S3 psikologi, tapi saya tidak selesai. Belum selesai? Waktu itu tidak selesai, saya tidak selesai karena tiba-tiba gempa Putung Beliung, saya dikira orang meninggal Pak, saya sudah meninggal. Itu karena sudah 2 minggu di ICU, dimasukkan di peti mayat, dikira sudah meninggal Pak. Ya, tapi pada waktu saya dikeluarkan lagi, kan saya Pak Amin Abdullah. Gempa Jogja tahun berapa ya? 2005. Saya 2004 tanggal 30 Desember 2004 saya mendarat di Jogja Pak. Naik pesawat Merpati. Itu karena pengumuman mau kuliah di? Bukan, terangkat PNS. Terangkat PNS? 2004 itu. Tapi dalam rangka apa juga? Nah itu saya sebenarnya terangkat PNS Jakarta. Tiba-tiba dikatakan bahwa SK saya di Jogja. Oh gitu. Jadi Jogja tuh di mana maksudnya? Di UIN Sunan Kalijaga. Oh gitu. Iya, TMT saya pertama untuk PNS. Itu di sana, tapi 2006 kan gempa. Gempa Jogja, saya di Jogja waktu itu. Gempa Jogja, sering gempa tiba-tiba ada lagi Putung Beliung. Nah pada waktu masa Putung Beliung itu kan saya orangnya senang ke masyarakat Pak. Ya tiba-tiba jatuh, tidak sadarkan diri, ya udah, dikira udah meninggal. Iya, dikira udah meninggal. Bahkan di UIN itu sudah diumumkan Inna Lillahi. Teman-teman dulu udah meninggal. Ya, tapi kuasanya Allah 3 bulan kemudian
3 bulan atau 6 bulan kemudian saya muncul lagi. Maksudnya? Saya kembali ke Jogja kan waktu itu Pak, saya dibawa pulang ternyata keluarga saya. Kemana? Kembali ke Sulawesi dalam keadaan tidak sadar. Oh gitu. Itu dikira orang udah meninggal. Jadi mau dikuburkan di sana gitu? Tidak tahu lah bagaimana kronologisnya waktu itu. Pas kemarin itu saya kembali ke sana, ibu perawat yang rawat saya Pak, yang awasi saya di atas ambulans katanya itu, saya datang di rektorat langsung dia teriak, "Ih, ini Lebak ya? Kan udah meninggal." Selain ibu, alhamdulillah saya panjang umur bu. Ah enggak, langsung gemetaran itu ibu, gemetaran. Ah saya kan perawatnya, masa masih hidup lah? Enggak bu, saya Lebak bu, ini saya masih hidup. Itu. Ini kaki saya rapat nih, masih rapat di tangan dia. Ini, taunya itu ibu Pak. Pas dia lihat saya, justru dia yang langsung sakit. Drop, saya tinggalkan Jogja langsung meninggal. Itu. Saya kembali ke sana tanya mana, nah, udah meninggal waktu dia lihat kamu, kamu masih hidup, justru dia yang meninggal. Itu. Jadi saya bilang ya itulah kehidupan. Itu. Baik Pak Lebah, ceritanya menarik nih ya. Banyak hal-hal yang luar biasa yang susah dicerna gitu ya. Tapi saya kira itu mungkin aja terjadi gitu. Tapi intinya kan Anda udah jadi PNS segala macam ya, tentu saja sudah nggak jadi orang miskin lagi kan. Ya alhamdulillah Pak. Sekarang ini Anda tinggalnya di mana? Saya punya rumah sendiri sekarang di Jakarta. Sekarang punya rumah? Bahkan saya amanahkan ke anak saya, tolong, saya dulu kurang lebih 13 kali diusir dari rumah orang. Usahakan nak kita punya rumah 13 sebelum saya meninggal. Gitu? Ya. Wah, sekarang udah berapa? Alhamdulillah Pak, rumah saya sekarang 1, 2, 3, 6. Udah 6? Alhamdulillah, di Jakarta 3. Apa dikontrakan? Di Jakarta 3, di Makassar 1, Palopo 2, di Sulawesi 2, di Kampung 2. Banyak. Sekarang udah jadi orang kaya. Dan itu dong? bukan apa ya, bukan berarti uang, semua itu uang tiba-tiba Pak. Saya nggak tahu. Uang itu datangnya gimana? Biasa saya ceramah. Oh gitu. Tiba-tiba honor gitu. Iya, tiba-tiba ada orang honornya, kaya. Ceramahnya ada di YouTube. Saya enggak Pak, saya enggak mau gitu, enggak mau saya. Oke. Saya tuh tapi ceramah. Kalau yang ini di YouTubein nggak apa-apa, Iya, monggo Pak. Saya jujur terakhir saya sampaikan pada siapapun yang mendengar saya punya kisah ini, orang miskin itu jangan dianggap bahwa tidak bisa sekolah. Oke. Kalau ada kemauan, pasti ada jalan ya. Pasti ada jalan. Orang miskin jangan sekali-kali dianggap nggak bisa sekolah. Iya. Ini Pak Lebah buktinya. Ya bisa dari tempat yang jauh menyelesaikan pendidikannya ya, mulai dari SD. Banyak hal-hal yang luar biasa yang susah sekali. Ini dokter saya kemarin Pak, saya PNS tapi saya jual sarung, jual-jualan demi untuk sekolah. Oke. Tapi sekarang dokternya udah selesai? Udah selesai. Di mana? Dan ini di Unhas Pak. Oh di Unhas juga? Dokter saya pertama di Gajah Mada. Tapi kemarin itu kata teman-teman di Dikti, sudah itu tidak linear dengan S2-nya. Jadi kamu kuliah lagi. Jadi saya tinggalkan sementara di Jogja, saya pergi ambil yang linear dengan S2 saya Pak. Gitu. Nah alhamdulillah saya bisa selesai dengan biaya jual sarung. Itu kan kemarin tuh ada waktu masanya rektor kita dulu Prof Dede, bahwa ada kita ditantang Pak, waktu itu kita pertemuan di gedung sini, apa sih ditantang untuk kuliah S3. Saya satunya tantang beliau, oke saya kuliah daftar. Nah ternyata kuliah kita nggak dapat bantuan, tetapi saya ingat bahasa Pak Komor Hidayat, orang kuliah itu ada sendiri. Ada rezekinya ya, ada jalan. Alhamdulillah dengan jual sarung Pak, saya bisa dokter. Karena kita menuntut ilmu ya, menuntut ilmu, mengharap ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Baik Pak Lebah, terima kasih atas waktunya ya. Mudah-mudahan kisahnya bermanfaat bagi masyarakat, menginspirasi. Terima kasih sekali lagi waktunya ya. Tapi ada filosofi saya Pak, mudah-mudahan bisa jadi motivasi pada semua. Apa itu? Ini filosofi dari ibu saya, gitu ya. Dan saya jadikan sebagai pantun dalam perilaku kehidupan saya Pak. Apa itu? Pisang emas bawa berlayar, masak sebiji di atas peti. Hutang emas gampang dibayar, hutang budi dibawa mati.
Saya pribadi berutang budi sama kedua orang tua saya. Iya. Saya tidak bisa bayar apapun untuk orang tua saya. Jadi siapapun kita yang mau sekolah, baiklah kepada kedua orang tuanya. Insya Allah Allah akan berikan yang terbaik. Utang emas Bisa pisang dibayar. emas, Utang emas bisa dibayar. benar. Pisang emas Pisang emas bawa berlayar. bawa berlayar. Masak sebiji di atas peti. Hmm. Utang emas gampang dibayar. Utang budi di bawah mati. Ya, begitu. Kemudian yang pantunnya. terakhir, saya tidak mau menderita. Ah, Gitu ya. Itu dan saya teriak, Pak. Saya orang miskin ya Allah. Tapi saya tidak mau menderita. Biarkan orang tua saya angkat cangkul, angkat parang supaya saya bisa makan. Tapi saya nanti ya Allah, saya mau angkat pulpen aja ya Allah, saya bisa makan, anak saya makan gitu. ya. Dan alhamdulillah Allah dengar teriakan Ya. saya di tengah hutan, Pak. Dan itu terbukti sekarang, Pak. Saya angkat pulpen, ngomong, saya diberikan nafkah itu. Baik Pak Leba, terima kasih atas kasih, Pak ceritanya, waktunya ya, kedatangannya ke kantor saya. Ya, saya makasih banyak, Pak. Ya, sama-sama. Demikian, pemirsa semua, Jajang Jahroni Channel, jangan lupa untuk subscribe, share, like, and comment. Kita tutup saja ya dengan Iya, Pak. baca Hamdalah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Leba. Saya, Pak, makasih.